Yo, halo! Kali ini ada konsol game yang harganya lumayan murah, fiturnya banyak, dan kalau dilihat-lihat ini mirip kayak Nintendo Switch. Ya, ini dia X50 Max. Kayaknya ini tanpa merek gitu ya. Ini juga naruh TV-nya nggak rapih, miring-miring gini. Tapi jangan cuma nilai dari luarnya dulu nih, siapa tahu kan ada kejutan. Oh iya, ini saya beli lewat shopping. Harganya sekitar 500 ribuan untuk yang varian 2 controller eksternal ini. Oke, saya udah penasaran nih sama barangnya. Jadi langsung aja gas di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit konsol gamenya. Ditaruh dulu. Lanjut, dapat headset yang kayak gini modelnya. Terus dapat kabel, ini tipenya masih mini USB buat ngecharge atau transfer datanya. Dapat kabel lagi, yang ini mini HDMI to HDMI buat sambungin ke TV atau monitor ya. Terus ada kertas panduan yang berbahasa Cina dan Inggris. Ini ada kayak tipe lainnya juga yang dijelasin ya. Kayaknya satu panduan untuk banyak tipe nih. Oh iya, dapat 2 controller yang modelnya kayak gini, mirip punyanya PS2 ya. Ini mereknya Ucom dan kabelnya ini cabang gitu. Jadi cuma ada satu colokannya ke USB-A. By the way, ini ringan banget ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah yang didapat dari konsol game X50 Max. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi untuk penampakannya kayak gini. Bentar, ini tumben-tumbenan tombol diplastikin. Langsung aja dah dikletek aja. Oke, jadi di bagian depannya ini ada layar yang berukuran 5,1 inch. Kok tanggung ya? Bawahnya ada tulisan X50 Max, nggak miring-miring kayak di box tadi. Terus di sebelah kirinya ada tombol kecilin suara, lampu indikator, ada analog kiri, D-pad, dan tombol ESC atau escape ya. Di sebelah kanannya ada tombol gedein suara, tombol action XYAB, analog kanan, dan tombol start select. Untuk bagian sisi kanan, kiri, dan bawahnya ini kosong ya, tapi numpuk di bagian sisi atas ini. Di sini ada tombol L dan R, lubang HDMI, slot microSD, bawahnya nggak dikasih ya. Terus ada mikrofon, lubang jack audio, lubang reset dicolok gitu kalau ngehang, lubang mini USB, tombol power, dan lubang USB-A khusus untuk kontrolernya. Untuk bagian belakangnya, di sini ada 2 lubang speaker, tapi yang berfungsi cuma satu sebenarnya. Dan ada tulisan Portable Multimedia Player, yang bisa disingkat jadi PMP ya. Di sini juga ada kayak motif gitu, tapi jujur, menurut saya jadinya kayak kurang bagus. Soalnya agak aneh gitu, mending polos sekalian aja dah. Oh iya, untuk bahannya ini plastik, kerasa masih cukup tebal, dan finishingnya doff, ala-ala Nintendo Switch gitulah. Warnanya juga mirip kan? Cuma dari bentuknya aja nih yang agak beda. Bawahnya ngejendul gini, lebih kecil dimensinya, dan bobotnya lebih ringan. Secara gripnya sih ini lumayan enak ya, karena ada lekukannya itu loh, jadi nggak flat aja. Tapi kalau dari style tombolnya, secara layout itu memaksakan untuk mirip ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Wah, ternyata tombolnya ini ada lampunya gitu ya, keren! Dan inilah tampilan awal dari X50 Max. Saya kira tampilannya ini bakalan kayak Nintendo Switch, ternyata enggak ya. Tapi untuk UI-nya ini masih kelihatan rapih dan cukup simple. Di sini ada indikator baterai, tab menu, terus menunya dikotakin gitu, punya bermacam warna ala-ala Metro Style. Terus di tab menu selanjutnya, itu ada kumpulan shortcut dari game-game bawaannya. Nah, untuk semua gamenya bisa cek di menu game ini. Di sini ada pilihan, yaitu Recent Run List, isinya daftar game yang terakhir dimainkan. Terus ada built-in game, ini game bawaan dari sistemnya. Dan ada internal memory, ini daftar game yang bisa kita tambah sendiri. Nah, untuk built-in gamenya, ini udah lumayan banyak game yang dikasih. Untuk jenis konsol game yang bisa dimainin, itu ada PS1, Capcom System, MAME, NES, Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega Mega Drive, dan Super NES. Jadi walaupun tampilannya kayak Nintendo Switch, tapi nggak bisa mainin game Switch. Ya itu udah pasti sih. Oke, coba dulu gas main game.
Setelah saya coba, untuk beberapa game bawaannya ini masih berjalan cukup lancar. Mungkin udah dipilihin juga nih daftar game yang emang lancar buat mesinnya. Nah, ngomongin daftar gamenya, ternyata gamenya ada yang diulang-ulang juga. Khususnya untuk yang di luar nalar nih jumlah gamenya. Misalnya kayak NES dan Super NES. Walaupun begitu, masih lumayan banyak sih jumlah game sebenarnya. Untuk gamenya ini juga masih bisa ditambah. Jadi tinggal hubungin aja ke PC atau laptop, atau kita bisa pakai microSD tambahan, maksimal 64 GB. Dan tinggal masukin aja file gamenya ke folder game. Nah, setelah saya coba tambah sendiri beberapa game dan coba mainin lagi, ternyata game yang saya tambahin itu masih bisa dimainkan dengan lumayan lancar. Wah, oke juga nih optimalisasi sistem dan hardware-nya. Tapi yang namanya emulator nggak cuma ngandelin optimalisasi aja, apalagi di hardware yang terbatas. Pasti masih ada aja game yang nggak begitu lancar, atau bahkan nggak bisa dimainin. Untuk fitur di dalam gamenya, menurut saya lumayan banyak. Menunya bisa dimunculin dengan tekan tombol ESC. Di sini ada menu restart gamenya, kembali ke gamenya, ada save dan load progress gamenya, dapat 6 slot, lumayan banyak nih. Terus bisa matiin atau hidupin suara gamenya, bisa mapping tombol-tombolnya, bisa atur tampilan layar dari gamenya, bisa pilih mode joysticknya, dan reset settingannya. Selain itu, di pengaturan sistemnya, di sini kita bisa atur brightness-nya, ada 3 tingkatan. Terus bisa atur waktu backlight-nya, idle, dan sleep-nya. Urutan filenya juga bisa diubah, bahasanya ada 29, termasuk bahasa Indonesia ada, terus suara tombolnya bisa dimatiin. Oh iya, untuk memori internalnya, ini yang bisa dipakai sekitar 4 GB. Kalau lihat dari speknya sih total 8 GB. Mungkin udah kepake sistem kali ya. By the way, untuk sistemnya ini udah lumayan responsif loh. Untuk layar di X50 Max ini memang lumayan gede, tapi secara kualitas gambarnya nggak begitu baik. Dari warna yang dihasilkan terkesan pucat, resolusinya kurang, sudut pandangnya juga terbatas, dan agak ngeflick gitu layarnya. Terus untuk keluaran suara speakernya, biasa aja, kadang ngebrebet juga. Untuk baterainya, bisa dapat waktu main sekitar 4 jam. Dan untuk ngecharge-nya, itu sekitar 2,5 jam. Untuk tombol di X50 Max ini, feel-nya beda-beda. Untuk D-pad dan tombol action, itu dia agak membran gitu, nggak begitu keras, cukup enak lah. Kalau selain tombol itu, dia lebih clicky, jadi agak sedikit keras. Analognya dia tipe ceper gitu ya, dan kecil, kurang enak karena agak keset juga nih. Untuk analog kiri ini fungsinya sama kayak D-pad, sedangkan yang kanan ini fungsinya searah dengan tombol action. Nah, mungkin ada yang bingung juga nih, ini kan bisa main game PS1, sedangkan nggak ada tombol L2 dan R2-nya. Ya, memang agak disayangkan sih nggak ada tombol L2 dan R2-nya. Tapi masih ada alternatifnya, yaitu pakai controller eksternal. Tinggal dicolok aja nih. Cuma memang jadinya agak ribet ya untuk yang pengen full portable. Dengan controller eksternalnya ini juga kita bisa main berdua atau multiplayer, karena udah langsung nyambung ya dua-duanya. Untuk tombol-tombolnya ini lebih lengkap ya, dan feel-nya itu mirip kayak stick PS2, tapi yang KW-nya. Walaupun begitu masih lumayan kok, tombolnya normal dan bisa dipakai. Oh iya, untuk tampilannya ini bisa kita hubungin ke TV, mau yang udah smart atau yang biasa itu bisa. Yang penting ada lubang HDMI di TV-nya, dan tinggal colok aja ya. Secara tampilannya, pas saya coba di TV kayak kepotong dikit gitu. Dan saya coba cari pengaturan scale-nya, ini nggak ada ya. Tapi nggak begitu yang parah banget sih kepotongnya, dan udah lumayan juga kalau cuma sekedar buat mainin game retro.
Selain untuk main game, di X50 Max ini juga ada fitur lainnya, yaitu kita bisa ubah tema atau lebih tepatnya ubah wallpaper ya. Terus bisa buat putar video MP4 yang maksimal 720p, bisa buat dengerin musik file MP3 juga, bisa buat lihat-lihat gambar, buat baca-baca ebook file PDF, bisa buat rekam suara, tapi hasilnya kecil banget, dan ada browsernya, tapi bukan buat internetan. Ini cuma semacam file manager basic aja. Menurut saya, dengan harga 500 ribuan, sebenarnya X50 Max ini lumayan, karena punya banyak fitur, punya internal memori yang cukup besar, sistemnya juga oke, walau nggak ada versi customnya, bisa mainin game lumayan lancar sampai PS1, bisa multiplayer, dan ada TV out-nya juga. Walaupun memang masih ada sih kekurangannya, tapi menurut saya masih oke lah dengan harga dan fitur yang dikasih. Cuma konsol game modelan kayak gini kan kurang jelas ya dari segi merek atau garansinya. Jadi ya agak beresiko juga kalau kenapa-kenapa. Tapi buat yang budgetnya pas-pasan dan pengen konsol yang punya banyak fitur, bolehlah dicoba. Oke, jadi itulah konsol game X50 Max yang secara tampilannya mirip kayak Nintendo Switch. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.